kasih Bapak Ibu guru hebat telah meluangkan waktunya untuk implementasi pengimbasan budaya positif yang telah dilaksanakan dari Guru Damai kemarin waktu di P4. Oke Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Untuk sambutan dari kepala sekolah kepada Ibu Munawaroh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita telah diberikan kesempatan yang luar biasa, jiwa kesehatan, sehingga bisa hadir di acara sosialisasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bu Damayati sebagai guru bahasa Indonesia di SMK Bernardi. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di acara sosialisasi ini. Mudah-mudahan upaya Bapak Ibu untuk hadir di acara ini tentunya mendapatkan pahala yang luar biasa, dan tentunya ada hal-hal yang positif yang bisa kita dapatkan di acara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini ada acara tentang sosialisasi budaya positif, yang mana ini adalah pengimbasan dari acara IN1 yang telah dilaksanakan atau dihadiri oleh Bu Damayanti sebagai guru bahasa Indonesia di SMK Bernardi, yaitu pada tanggal 9 November di P4 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pengembasan modul ini merupakan modul dari pendidikan guru penggerak atau PGP. Modulnya tentunya sangat berguna sekali buat kita Bapak Ibu guru di sekolah, karena modulnya yaitu tentang budaya positif, yang mana budaya positif ini luar biasa sekali dan harus kita terapkan dalam kegiatan kita maupun kehidupan kita sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Bukan hanya untuk kita sebagai guru, tapi juga terhadap siswa-siswi kita di sekolah maupun di rumah nanti. Yang mana saya tadi baru baca sekilas tentang budaya positif, itu titik beratnya yaitu tentang karakter yang positif. Ini luar biasa, misalnya tentang disiplin, tentang biasa yang kita laksanakan, yang sudah dilaksanakan, yang sudah rutin kita sekolah laksanakan, diantaranya itu sholat duha bersama, kemudian sholat fardu berjamaah, lalu sehat-sehat atau bersih-bersih di hari Jumat, tadarus di pagi hari, dan lain-lainnya. Tentunya ini merupakan budaya yang positif sekali, yang tentunya harus kita laksanakan setiap hari di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif misalnya tentang kedisiplinan, mematuhi tata tertib, ini pun luar biasa harus kita terapkan di dalam sekolah kita ini. Di situ nanti akan ada yang namanya konsekuensi. Kami sudah lama menerapkan bukan hukuman. Kalau untuk siswa-siswi kami, bukan hanya saya itu sudah menerapkan jangan ada istilah hukuman, tapi untuk anak-anak itu adanya istilah konsekuensi.
Jadi kalau anak bersalah itu jangan kita kasih hukuman, tapi kasih konsekuensi. Karena nanti akan dijelaskan oleh Bu Damayanti apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Jadi biasakan hal-hal dari omongan aja kita sudah persiapkan bagaimana omongannya kira-kira enak gitu disampaikan kepada siswa-siswi kita. Itu pun merupakan sebuah budaya yang positif. Baik Bapak Ibu, itu aja yang saya sampaikan. Selamat mengikuti sosialisasi dan presentasi yang akan disampaikan oleh Bu Damayanti nanti. Mudah-mudahan akan bisa kita terapkan semuanya di sekolah kita nanti. Tentunya tujuannya agar anak-anak kita punya budaya yang positif. Kalau anak-anak kita punya budaya positif, karakternya positif, insya Allah dimanapun mereka sudah terbiasa dengan budaya atau karakter yang positif. Selamat melaksanakan sosialisasi budaya positif. Mudah-mudahan bermanfaat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Munawaroh atas sambutannya. Yang selanjutnya yaitu materi yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Damayanti. Kepada Ibu Damayanti kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada Ibu Munawaroh dan Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat, Bapak dan Ibu guru keren. Pada hari ini saya akan, tapi sebelumnya relax ya Bapak Ibu ya, santai aja karena memang pada hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini untuk mensosialisasikan pembahasan modul dari program pendidikan guru penggerak yang sudah dilakukan di P4 pada tanggal 9 November 2023. Ada beberapa materi yang sangat menarik untuk kita ketahui bersama ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang tidak terlepas dari kita, kehidupan kita sebagiannya itu adalah peserta didik. Gitu ya Bapak Ibu. Dan materi ini sangat bagus untuk diterapkan kita sebagai Bapak dan Ibu guru di sekolah terhadap karakteristik juga masalah-masalah yang biasa kita hadapi. Namun dengan sosialisasi ini saya memberikan informasi ya Bapak Ibu, lebih ke memberikan informasi dari apa yang sudah saya dapatkan di ingin pertama gitu. Jadi bukan untuk menggurui, mengajari ataupun menasehati, tapi lebih ke berbagi informasi seperti itu Bapak Ibu. Mungkin nanti di sela-sela di saat saya sedang presentasi sosialisasi materi yang dari PPK ini ada Bapak Ibu yang oh iya tuh pernah saya juga seperti ini, boleh nanti kita saling tukar cerita ya Bapak Ibu, saling share pengalaman karena memang apa yang saya alami pasti berbeda dengan apa yang Bapak Ibu pernah alami juga. Oke, jadi yang pertama ini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bisa dilihat bersama ya Bapak Ibu ya. Tadi ini sudah ada pembukaan, lalu ada materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, simulasi keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan 5 fungsi level guru, segitiga restitusi dan simulasi segitiga restitusi ini yang paling penting. Nanti kita satu-satu kita bahas ya Bapak Ibu. Oke, yang pertama, oke, budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah itu apa sih? Sebenarnya kalau dibilang dari yang sudah dilakukan banyak ya Bapak Ibu ya, budaya positif yang sudah kita lakukan atau yang sudah kita terapkan selama ini ke peserta didik kita. Yang sering kita lakukan apa Bu Pak? Setiap pagi tadarus ya, tadarus pagi sebelum memulai KBM itu merupakan salah satu budaya positif. Atau misalnya contoh lainnya penyambutan peserta didik ketika hadir di depan pintu gerbang yang disambut oleh beberapa guru, terdiri dari guru piket, Bapak Ibu guru yang sudah hadir terlebih dahulu, wakil dan staf, ditambah dengan beberapa dari perwakilan OSIS. Itu merupakan budaya positif di mana
anak yang memang peserta didik dari rumah, mungkin kita nggak pernah tahu ya Bapak Ibu, mau berangkat, ih males banget, capek, atau puyeng, atau pokoknya gue hari ini malu banget. Biasanya kan gitu tuh ya anak-anak nyampe depan sekolah, ngeliat Bapak Ibu gurunya, ih cantik banget, ganteng banget, ada anak kelasnya juga, jadi semangat. Itu salah satu budaya positif yang sering diterapkan. Oke. Budaya positif di sekolah, perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diejawantahkan ke dalam kebiasaan sehari-hari para warganya di lingkungan sekolah, sehingga terbentuk suatu lingkungan positif yang aman dan nyaman untuk bertumbuh. Tuh, salah satu hal yang harus tetap dijalankan yang seperti tadi ya Bapak Ibu. Lanjut, ini ada menurut Ki Hajar Dewantara, tugas seorang pendidik sebagai seorang AMO, menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman, serta menyediakan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kodratnya. Setujukah Anda hukuman dapat mendisiplinkan anak? Atau pemberian hukuman dengan budaya positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Sering ya Bapak Ibu ya yang kita lakukan. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, itu juga ya, walaupun cuma kayak sekadar ayo yang bisa jawab yang masih permen, misalnya seperti itu kan bentuknya penghargaan. Oke, ini ada yang namanya teori kontrol. Menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kalau ini mah sepertinya ini ya Bapak Ibu, balik lagi ke diri kita. Jadi kita gimana caranya mau mengubah anak nih kalau diri kita sendiri aja tidak berubah sama seperti atau caranya nggak bisa cepat-cepat, memang harus proses, makanya sedikit-sedikit. Lanjut. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Ada stimulus respon, ada teorinya Bapak Ibu. Contoh nih, setiap orang memiliki realitas atau kebutuhan yang sama menurut stimulus nih. Tapi teori kontrolnya sebenarnya setiap orang memiliki realitas yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. Benar ya Bapak Ibu ya? Iya. Lalu misalnya semua orang lihat hal yang sama, itu stimulus kita nih yang ada. Apa ini sama nih pemikirannya, pemandangannya. Namun dalam kontrol itu sendiri, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Gitu. Adapun yang lainnya ya Bapak Ibu, masih banyak di situ contohnya. Lanjut, makna disiplin. Apakah strategi penerapan disiplin di sekolah kita telah efektif? Sudah efektif belum kita Bapak Ibu? Guru BK kita sudah efektif belum ya? Jika insya Allah ya, jika sudah efektif, perilaku apa yang menunjukkan bahwa disiplin di sekolah sudah efektif? Nah, mungkin salah satunya yang tadinya banyak terlambat ya Bu ya. Sekarang masih aja sih yang terlambat, cuma lebih sedikit. Ya. Jika belum efektif, apakah masih perlu ditinjau ulang dan diubah? Pasti. Karena pasti harus ada evaluasi. Yang kedua, apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal? Lanjut ya Bapak Ibu. Makna disiplin. Merdeka itu artinya, ini saya kutip sedikit aja Bapak Ibu. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi gimana caranya kita tuh ngasih tahu anak, jangan cuma kalau kita kasih tahu aja dia jangan telat, tapi dia juga harus membuat diri dia sendiri, merintahin diri dia sendiri. Gimana caranya nih biasanya nggak telat, itu ya Bapak Ibu. Oke. Nih pentingnya disiplin positif itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, pembelajaran menjadi lebih efektif. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul. Pengembangan empati, kita jadi lebih empati melalui disiplin positif serta didik belajar untuk memahami perasaan orang lain sehingga mengembangkan kemampuan empati yang penting dalam interaksi sosial. Pembentukan karakter yang kuat, pencegahan perilaku negatif. Nah ini nanti ada contohnya Bapak Ibu. Oke. Tujuan dari disiplin positif menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan
karena kadang kan anak-anak itu lebih apa ya dia dengan masalah yang ada di anak SMK, mereka kebanyakan gak pedenya ya. Itu kan sebenarnya penanaman kepercayaan diri dan menghargai diri mereka sendiri itu masih kurang. Oke, ini kepada nilai-nilai baik universal kita lewatin. Nah, ini ada beberapa rincian dari nilai-nilai kebajikan universal. Salah satunya itu ada peduli. Peduli itu keterus-terangan. Jadi keterus-terangan, kebersihan, komitmen, kreatif, percaya diri, itu dia masuknya lebih ke peduli. Jadi kita tuh sekarang oh si anak ini dia itu lebih berani, tapi dia santun, tahu berarti nilai rajinnya yang ada di diri anak itu. Ada lagi integritas, rasa hormat. Kan ada yang anak-anak yang demennya mengabdi nih kayaknya sama sekolah. Biasanya posisi ya Bapak Ibu ya, yang seperti itu ya. Berarti rasa hormatnya itu lebih, nilai rasa hormatnya yang lebih tinggi. Ini ada mengacu kepada profil pelajar Pancasila juga. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Ini ada perubahan paradigma tentang kegiatan kepalangan. Bapak Ibu, ini tuh sebenarnya bisa tahu Bapak Ibu kita contohin atau kita apa ya, gunakan di dalam kelas. Maksudnya tuh kegiatan kepalan tangan tuh apa sih? Contoh, ada A dan B. Misalnya anak ya Bapak Ibu, ada A dan B. Sobek kelas, cari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah seperti kepalan. Jadi misalnya si anak itu 2 orang nih berpasangan, kita suruh salah satunya itu ngambil kertas, terus tulis di kertas itu apa sih yang paling berharga di diri kamu, terus kamu pegang kenceng banget. Teman yang satunya nih, misalnya si A, berarti si B yang mau minta sesuatu yang ada di kepala tangan anak tersebut, karena kan tadi kita bilangnya yang di kepala itu berharga ya. Teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bila B membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala Anda. Nah, yang terjadi itu seperti apa? Ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita bisa tahu, oh jadi teman kita nih, anak kita nih, murid kita yang B ini, dia tuh lebih seperti apa sih cara memintanya? Atau menghardik, atau dengan tulus, atau dengan ancaman, atau bahkan dengan, gue bayar deh, sini deh, yang ada di tangan lu pokoknya sekian, misalnya seperti itu. Jadi guru tuh bisa lebih mengontrol murid, oh kalau si anak ini seperti itu cara. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke konsekuensi dan hukuman ya Bapak Ibu. Perbedaan dari konsekuensi dan hukuman. Yang pertama, bentuknya yang sudah terencana atau sudah disepakati. Contoh Bapak Ibu, di sekolah kalau misalnya ada yang terlambat, ada konsekuensinya. Kenapa? Karena memang dari awal sudah diberitahu peraturannya untuk yang terlambat akan diberikan konsekuensi, yaitu tadarus Al-Quran. Karena memang yang di kelas juga sebelum memulai KBM harus menjalankan tadarus Al-Quran ya Bapak Ibu. Jadi mereka harus tetap menjalankan tadarus Al-Quran di depan gerbang, di dalam gerbang tapi lebih banyak ayatnya. Contoh misalnya yang di kelas itu cuma 5 ayat bacanya, tapi karena dia terlambat dia bisa 10 sampai 15 ayat. Itu konsekuensi. Sedangkan kalau hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kalau yang ini lebih ke ini ya Bapak Ibu, sesuatu yang secara mendadak. Contoh, Bapak Ibu lagi ngajar nih di kelas. Bapak Ibu lagi ngajar di kelas, tiba-tiba ada salah satu peserta didik kita tuh ngobrol aja kerjanya, nggak ngedengerin padahal lagi ngejelasin nih, misalnya gitu. Dia nggak tahu karena memang sebelumnya si guru tersebut tidak membuat peraturan. Jadi dipanggil anak itu, suruh ke depan, lalu disuruh apa? Bisa disuruh nyanyi, bisa disuruh menyebutkan judul-judul lagu nasional, misal seperti itu. Itu hukuman Bapak Ibu. Bentuknya hukuman. Kenapa? Karena anak tersebut nggak tahu. Oh berarti kalau ngobrol di pelajaran ini harus dikasih hukumannya.
lagi dalam penerapan konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek karena memang sebelumnya sudah sepakat nih kalau misalnya seragamnya tidak lengkap, lalu kalau telat seperti apa, mereka jadi pokoknya nanti kalau telat lagi baca tadarusnya banyak, jadi gimana caranya biar nggak telat gitu. Itu kan membuat nggak nyaman, jadi secara tidak sadar membuat diri mereka sendiri untuk rajin. Ada lagi nih hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan yang tadi saya katakan ya Bapak Ibu ya. Oke, menurut Bapak Ibu apa yang dimaksud dari pernyataan berikut dihukum oleh penghargaan? Ada yang tahu Bapak Ibu? Dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi contoh gini Bapak Ibu, ayo pokoknya yang bisa jawab duluan nanti Ibu kasih permen gitu. Kalau itu dilakukan mungkin sekali bagus Bapak Ibu, tapi kalau setiap pembelajaran dan setiap pertemuan dilakukan itu, jadi jatuhnya adalah anak-anak yang merasa jawabannya itu tidak pertama, tidak duluan, mereka secara tidak guru secara tidak sadar mematahkan semangat gitu, karena ngerasa orang pasti saya jawabannya belakangan gitu ya Bapak Ibu ya. Itu yang disebut dengan penghargaan, penghargaan dalam hukuman. Seperti itu. Ini hasil riset pengaruh pemberikan penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu penghargaan mengurangi kesempatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ini seperti tadi contohnya ya Bapak Ibu. Oke, bentuk program kebijakan itu ada 5. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Nah, jadi daripada Bapak Ibu kita ngasih mini hadiah sebagai penghargaan, kita lebih baik melakukan apresiasi. Apresiasi bentuknya seperti ini. Misalnya kita beri pengakuan secara khusus, apresiasinya bisa hal penting, bisa hal kecil Bapak Ibu. Contoh misalnya, oke, karena misalnya siapa ya, Terry sudah menjawab lebih dulu, kita beri tepuk tangan, misalnya seperti itu. Itu kan apresiasi. Terus beri pengakuan secara pribadi, seperti tadi bisa beri pengakuan kepada semua murid. Maksudnya itu bergantian. Jadi ketika yang jawab pertama diberikan apresiasi, jawab yang kedua, jawab yang selanjutnya juga diberikan apresiasi. Itu bisa membuat anak-anak tuh jadi tidak jawab yang belakangan nggak ada kata gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi kita juga masuk ke restitusi ya Bapak Ibu. Restitusi itu apa sih? Nah, nih, ada yang namanya 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Penghukum, manajer, teman, pemantau, pembuat rasa bersalah. Kita lihat dulu, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya seperti apa sih? Bapak Ibu. Jadi restitusi itu dibagi menjadi 3 untuk penerapannya. Kita menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini bentuk segitiganya, tapi saya akan berikan contoh videonya. Kalau udah contoh video baru seperti oh iya ya maksudnya ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Segitiga restitusi
restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu, ini di sini mulai dialognya, ya. Jadi dengan dialog ini harapannya kita maksudnya tuh seperti ini loh, menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Siang sana. Siap, Pak. Sudah lama nggak ketemu saya? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya detak-detak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil keputusan untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, Bapak Ibu, baru saja kita lihat ya Bapak Ibu tentang segitiga penerapan dari segitiga restitusi, tapi terhadap 5 posisi kontrol yang salah satunya itu adalah bagian manajer. Nanti ada lagi, kalau tadi kan ada 5 ya Bapak Ibu, ada manajer, sebagai teman, posisi serba tahu, dan 2 lainnya. Itu pun ada contoh secara nyata. Namun kita balik dulu tadi, apa sih restitusi? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali
kuat, karena tadi kita sudah menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan segitiga restitusi, dengan harapan ketika mereka kembali ke kelas dengan teman-temannya, mereka sudah penuh dengan keyakinan, mereka sudah paham, oh harus seperti apa sih untuk menyelesaikan masalah. Seperti itu. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, restitusi untuk melihat ke dalam diri, dan masih ada lagi beberapa contoh ciri-ciri lain. Oke, kalau ini tadi perbedaan hukuman dan konsekuensi yang sudah kita bahas ya Bapak Ibu, bisa dilihat kembali. Kalau dibilang hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, iya kenapa? Karena kan tidak ada kesepakatan ya Bapak Ibu ya. Kalau saya melanggar, saya mendapatkan hal seperti apa, itu tidak ada kesepakatan. Sedangkan kalau konsekuensi yang harus terjadi, kenapa? Karena memang sudah ada kesepakatan, ada peraturannya, ada kesepakatannya. Jadi sudah tahu, oh kalau saya terlambat saya harus mendapatkan apa nih, oh kalau saya ngobrol saat KPM harus seperti apa nih. Seperti itu kita bisa isi bersama nih Bapak Ibu. Tindakan guru, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman. Lagi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Ini masih masa COVID ya Bapak Ibu. Oke, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, ini kita Bapak Ibunya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Sampai salah nih. Apa nih Bapak Ibu? Lari mengelilingi itu hukuman. Hukuman. Kan untuk pelajaran PJOK. Oh iya. Jadi ketika lebih ke sesuatu yang lebih khusus, berarti kan antara si peserta didik dan guru PJOK-nya sudah ada kesepakatan. Nanti pokoknya yang ganti bajunya kelamaan, nah seperti itu. Karena memang pelajarannya cukup. Oke, ini segitiga restitusi yang tadi sudah dicontohkan ya Bapak Ibu. Ya. Ini video yang tadi 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya. Seperti apa? Kita lihat bersama. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih Posisi kamu. penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Naren,
tadinya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Karen? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Bapak Ibu, tadi baru saja kita lihat video yang kedua sekaligus video terakhir tentang penerapan 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Kalau dilihat seperti itu, kita ada di posisi mana sih Bapak Ibu? Biasanya secara tidak sadar jadi posisi penghukum ya Bapak Ibu. Kalau listenernya kadang kenapa terlambat gitu, ngomongnya pakai nadanya lebih tinggi. Ternyata yang ideal itu adalah di posisi manajer, karena mungkin lebih besar rasa empatinya terhadap peserta didik. Jadi peserta didik juga tidak merasa kok saya dihardik ya, kok saya selalu diomelin ya, walaupun sebenarnya ya kesalahan mereka juga kenapa hadir terlambat. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, dari awal yang sudah saya sampaikan 5 posisi kontrol, lalu ada segitiga restitusi, karena kedua hal tersebut berkesinambungan dengan budaya positif yang akan nantinya dilakukan di sekolah kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Harapan saya dengan saya berbagi informasi pada hari ini sedikit ya Bapak Ibu bisa memberikan dampak positif kepada sesama rekan kerja untuk peserta didik yang ada di sekolah ini. Mudah-mudahan bukan hanya Bapak Ibu, namun saya juga bisa menerapkan segitiga restitusi ataupun 5 posisi kontrol itu terhadap peserta didik kita yang ada di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Namun sebelum saya tutup, dari Bapak Ibu ada yang mau share nggak nih? Oh iya, saya pernah loh melakukan posisi misalnya manajer sebelum saya tahu ini gitu. Gimana Bapak Ibu? Ada? Cukup berarti ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menerima kegiatan pada hari ini, menerima sosialisasi, menerima informasi, karena pada dasarnya saya tidak ini ya Bapak Ibu bukan menggurui, namun menyalurkan, men-share informasi yang saya dapatkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, berdampak positif. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Damai atas paparannya. Mudah-mudahan dari paparan tadi ada yang dapat kita ambil supaya nanti bisa kita terapkan pada siswa-siswi kita. Amin ya Allah ya. Oke, sekian untuk kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.